bagaimana ini menanggapinya? Karena masih ada yang mempertanyakan mana aksinya begitu di tengah wabah ini. Kenapa pejuang masih banyak yang diskusi-diskusi saja? Ya, jadi diskusi itu adalah bagian dari aksi. Jadi jangan kemudian dianggap ketika diskusi tidak melakukan aksi, itu satu kesalahan besar. Tapi saya ingin berkata beginilah, saudara-saudara Allah SWT, tentu aksi atau amal itu kan harus sesuai dengan problemnya. Problemnya apa? Itu akan menentukan aksi atau amal apa yang dikerjakan. Jadi kalau ada genteng bocor, tentu saja aksinya adalah segera membetulkan genteng yang bocor itu. Tidak cukup dengan omongan. Saudara-saudara, genteng bocor, 1000 omongan bahkan 1.000 omongan tentu tidak akan mengakibatkan genteng itu menjadi menjadi buntu, menjadi tidak bocor. Karena itu memerlukan aksi, tindakan, amal. Tetapi ada juga problemnya itu bukan problem itu, tapi itu membutuhkan aksinya dalam bentuk omongan. Orang yang tidak bisa membaca, orang yang tidak memiliki ilmu, orang yang tidak memiliki pengetahuan, tentu solusinya bukan melakukan tindakan, tetapi adalah diajar. Mengajari mereka tentu saja dengan omongan gitu. Jadi oleh karena itu, seorang guru itu seharian dia mungkin hanya menggunakan yang paling banyak adalah mulut dia, bukan kemudian tangan dan kaki dia. Bayangkan kalau guru justru yang aktif adalah kaki dan tangan dia, ya, bukan mulutnya. Wah, ini muridnya bisa bocor semua. Justru murid itu harus guru dalam seharian menggunakan mulut. Untuk apa? Untuk mengajari murid-murid mereka. Demikian juga seorang ulama, tentu aksi yang dibutuhkan adalah mulutnya untuk mengajari umat tentang Islam dan seterusnya. Nah, demikian juga sekarang ini, kalau kita bicara tentang khilafah, sebenarnya itu kan persoalan yang sederhana. Kenapa khilafah tidak berdiri? Adalah sederhananya, yakni ketika umat itu belum menginginkan khilafah, atau sebenarnya sebagian belum menginginkan. Nah, berarti solusinya apa? Yang tadinya tidak ingin, dibuat menjadi ingin. Yang sudah ingin, menjadi lebih ingin. Yang sudah ingin, diajak lagi berjuang. Nah, kenapa tidak ingin? Berarti belum menganggap itu sebagai sebuah kewajiban. Mengapa belum mengesahkan? Mungkin belum mengetahui tentang dalilnya, belum mengetahui penjelasannya. Disitulah kemudian umat itu diajari dengan ceramah, dengan diskusi, dengan taklim, dan semacam seperti ini. Jadi, justru ketika umat itu belum mengerti tentang perjuangan, tentang menegakkan syariah, khilafah, dan seterusnya, maka amal terbaik yang dilakukan adalah menyampaikan kepada mereka. Diskusi adalah salah satunya. Kenapa diskusi? Karena kalau mungkin ceramah dalam satu arah, orang ketika kita ceramai belum tentu langsung kemudian dia paham, belum tentu mungkin dia setuju. Maka diperlukan diskusi. Kenapa diskusi? Karena ketika kita sampaikan, lalu kemudian dia tidak paham. Ketika tidak paham, maka dia bertanya, dijelaskan ketidakpahamannya. Mungkin dia belum setuju, maka dijelaskan letak ketidaksetujuannya sampai kemudian dia paham, sampai kemudian setuju, bahkan kemudian siap untuk berjuang bersama. Oleh karena itu, jangan sekali-kali meremehkan diskusi, meremehkan bicara, dan semacamnya, karena inilah bagian dari upaya untuk membangkitkan umat. Jadi, membangkitkan umat itu caranya adalah menyampaikan dakwah. Dakwah itu apa? Ya dengan mulut ini. Dan jangan dikira bahwa ini sesuatu yang kok begitu saja. Allah memuliakan menggunakan lisan kita, mulut ini untuk dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Betapa Allah menyebut ucapan yang paling baik adalah yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu diskusi, tentu pengajian dan seterusnya adalah bagian dari amal, bagian dari aksi untuk menegakkan syariah dan khilafah.